Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di IG Live episode yang ke-47. Dan malam ini saya mengambil judul organisasi kalau mau tumbuh, stop untuk melakukan 5 kesalahan gitu ya. Baik, ini harusnya tadi malam ya. Cuman karena tadi malam ada kendala secara teknis, jadi terpaksa saya harus tunda gitu ya, untuk menjadi malam ini. Dan untuk hari Kamis besok, dengan sangat terpaksa kita off dulu karena saya sudah ada janji untuk kegiatan offline. Baik teman-teman, kita bahas dulu ya, kenapa saya mengangkat judul ini. Ini kan sudah akhir tahun ya, gimana? Udah bikin strategi untuk tahun depan? Udah ya, gitu ya. HR udah bikin target-target, Januari apa saja target yang harus dicapai, kemudian Februari dan bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun udah bikin ya. KPI-nya semua udah bikin ya, KPI, alignment gitu ya. Itu tentunya sudah kita buat lah gitu ya. Kalau biasanya di korporasi itu dari pengalaman saya 3 bulan terakhir itu adalah menyusun strategi gitu ya. Sehingga kita memulai awal tahun itu dengan tujuan, dengan objektif yang clear, kita mau melakukan apa dan targetnya apa. Baik. Nah, teman-teman pernah nggak teman-teman itu mengalami suatu kondisi di mana target yang teman-teman create itu lebih rendah dari tahun sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau terjadi force major atau terjadi pandemik dan krisis global itu mungkin. Tetapi aktualnya sangat jarang ya gitu ya. Biasanya yang namanya target, yang namanya angka, yang namanya grafik itu selalu naik gitu ya. Atau dalam kondisi krisis global misalnya minimal itu adalah sama dengan tahun sebelumnya. Sangat jarang kita di perusahaan itu membuat target yang lebih rendah dibandingkan target yang sebelumnya. Nah kalau kita melihat seperti itu gitu kan, pernah nggak kita merenungkan bahwa dengan grafik yang naik gitu ya, dengan revenue yang terus tumbuh, di balik angka-angka yang terus naik itu gitu ya, ada harga yang harus kita bayar, yaitu manusia atau people di organisasi. Itu harga yang harus kita bayar gitu ya. Dimana apalagi sekarang trennya Gen Z gitu ya. Lihat postingan beberapa waktu yang belakangan ya, itu saya lihat gitu ya, banyak sekali meme atau video-video atau reels yang dibuat di mana karyawan-karyawan terutama anak Gen Z itu ikut meeting dalam perumusan strategi atau pencapaian target untuk tahun berikutnya. Tetapi ada statement gitu ya bahwa ya udah, gue ikut untuk formalitas aja, belum tahu aja kalau tahun depan gue mau resign nih gitu ya. Jadi banyak yang kita bilang bahwa engagementnya rendah. Nah, mari kita bicara data gitu ya. Kalau kita ngelihat hari ini, kalau kita menjadi leader di korporasi itu berbeda dengan leader zaman dulu. Zaman dulu kita itu belum ada WA, belum banyak notifikasi gitu ya. Itu kita fokusnya adalah KPI gitu ya. Kita mungkin berangkat kerja dengan pikiran yang jernih dan sebagainya. Hari ini yang namanya kita bicara ritme bisnis, yang namanya kompetisi in this economy, itu kita dituntut mungkin sepanjang kita bangun, kita sebagai leader, sebagai manajer itu dikejar-kejar dengan angka gitu ya. Kita bangun tidur sudah muncul tuh 20 IWA gitu ya, 20 WA yang bicara masalah pekerjaan, yang bicara masalah outstanding gitu ya. Dengan kemajuan teknologi sehingga akses itu real gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita mengalami burnout atau kita mengalami kelelahan gitu ya. Itu yang banyak terjadi. Sehingga yang namanya leader hari ini gitu ya, mungkin datang ke kantor itu dengan segudang masalah, segudang pusingnya, karena masalahnya didapat atau ditemui bukan pada saat dia masuk di dalam gedung, tetapi dari bangun tidur gitu ya, sudah menghadapi banyak masalah. Mari kita lihat gitu kan. Hasil riset mengatakan bahwa dari Gallup ya,
Saat ini secara global yang namanya employee engagement gitu ya, orang yang bekerja dengan yang engage, yang bekerja dengan hati di organisasi itu hanya 21%. Artinya apa? Artinya 79% gitu ya, 4/5, hampir 4/5 orang itu bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban gitu ya, hanya untuk memenuhi kewajiban. Dan angka tersebut itu secara yang namanya engagement karyawan kepada korporasi itu dari waktu ke waktu itu terus menurun. Mari kita kupas realitas atau akar masalahnya itu apa gitu ya. Kesalahan apa yang kita di korporasi perlu kita renungkan gitu ya, untuk kemudian kita mencari solusi supaya yang namanya engagement karyawan itu semakin meningkat. Yang pertama, kita bicara masalah visi organisasi. Di banyak episode saya selalu mengatakan visi organisasi itu bukan kalimat-kalimat indah untuk kita pajang di wallpaper. Visi organisasi itu juga tidak hanya kita sampaikan dalam kelas-kelas training, gitu kan? Karena ketika kita bicara visi organisasi, yang ingin diketahui oleh karyawan itu apa kontribusi saya terkait dengan visi itu. Bahkan visi itu sebetulnya itu bisa kita kuantifikasikan, gitu ya. Misal ingin menjadi perusahaan terdepan atau ingin menjadi perusahaan terbaik di bidang apa gitu ya, maka itu kita harus kuantifikasikan yang dimaksud dengan terbaik itu angka pencapaian market share-nya berapa, revenue-nya berapa, kapan dicapainya, dengan cara apa, itu harus bisa dikuantifikasikan. Jadi hari ini kalau di perusahaan kita visinya itu masih indah di atas kertas, masih indah menjadi hiasan di dinding, di tembok kantor kita, tetapi kita tidak tahu artinya dan kita tidak bisa mengkuantifikasikan visi itu ke dalam strategi, ke dalam target-target di organisasi kita, maka visi itu belum mengejawantah. Maka visi itu belum ada ruhnya di dalam keseharian kita, ya, belum ada ruhnya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan apa yang dimaui oleh perusahaan dengan bahasa kita, dan visi itu belum dikuantifikasikan sampai kepada apa yang menjadi kontribusi di job desk kita, ya. Bagaimana cara untuk melakukan atau mengkuantifikasikan visi menjadi KPI individu gitu ya. Bahkan visi yang kualitatif itu menjadi KPI individu sampai kepada KPI organisasi dan KPI individu, itu segmennya, pembahasannya bisa setengah hari sendiri. Saya nggak bahas itu. Tetapi intinya kita harus melakukan itu gitu ya. Kesalahan yang pertama adalah visi yang tidak dikuantifikasikan dan tidak di cascading sampai ke menjadi KPI individu gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga akibatnya apa gitu ya? Ya, orang bekerja asal bekerja, menjadi robot aja gitu ya, hanya memenuhi kewajiban. Jam 5 selesai, bergegas untuk pulang. Apalagi anak Gen Z, work life balance itu penting banget. Kalau dulu kita mengenal 8 jam kerja, nah kalau Gen Z dengan 8 jam kerja itu jam 5 mereka sudah on time untuk pulang gitu ya. Kemudian belum lagi kita bicara Pomodoro gitu ya, 50 menit kerja, 10 menit istirahat, 50 menit kerja, 10 menit istirahat. Itu di luar jam istirahat gitu ya. Anda bisa bayangkan gitu kan. Nah, ini yang perlu kita cascading dari visi menjadi sampai menjadi KPI individu. Kesalahan yang kedua adalah kita bicara masalah leader itu menjadi segala-galanya. Di banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa gitu ya, mustahil kita bicara bahwa kita bergantung kepada orang. Organisasi harus punya yang namanya sistem. Organization development. Sistem organisasi itu harus di-create.
Kalau kita hanya bergantung kepada orang, orangnya juga capek kali, gitu ya. Keputusan bergantung pada orang, tidak ada matriks otorisasi, gitu ya. Kemudian apa, gitu ya? Orang juga memiliki keterbatasan. Yang namanya knowledge, yang namanya pengetahuan ada tuh di dalam diri orang itu. Itu pun juga kita harus ambil, kita harus keluarkan melalui sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management. Gitu ya, itu yang harus kita create. Kenapa gitu ya? Karena ketika kita bicara hanya bergantung kepada orang, maka satu, subjektivitas akan sangat tinggi. Kemudian yang kedua, itu akan menyebabkan yang namanya orang itu kemudian besar kepala tuh, gitu ya. Egonya cukup tinggi. Dan ketika orang itu pergi, maka perusahaan akan kelimpungan. Itu kalau kita bergantung pada orang, sehingga sistem itu penting sekali, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga, oh ya teman-teman, saya minta izin ya bahwa sore malam ini mungkin kita tidak sampai ke 30 menit karena saya ada aktivitas yang tidak bisa ditunda, gitu ya. Nah, kesalahan yang ketiga adalah sistem kinerja yang tidak mendidik. Sistem kinerja yang tidak mendidik itu apa? Pertama adalah orang hanya dicekoki dengan yang namanya target-target dan KPI. Ketika kita merumuskan KPI, gitu ya, saya beberapa kali datang ke klien dan bertanya, ini KPI-nya sudah dikalibrasi belum? Oh sudah, gitu ya. Ternyata setelah saya cek, KPI-nya itu belum dikalibrasi, KPI-nya itu hanya di-align-kan. Alignment bukanlah kalibrasi. Itu dua hal yang berbeda. Oh sudah. Artinya adalah sudah ada proses alignment baik secara vertikal maupun secara horizontal. Itu sudah dilakukan. Kemudian sistem kinerja yang tidak mendidik itu apa? Orang hanya dikejar-kejar dengan KPI, tetapi kita lupa untuk yang namanya menumbuhkan orang. Di perusahaan tempat saya bekerja dulu, itu sangat mungkin loh, gitu ya. Kami ditawari jadi owner itu menawari karyawan untuk kamu nggak bikin SP gitu ya, serikat pekerja. Dan karyawan banyak yang menolak. Nggak pakai SP-SP-an. Kenapa? Karena di perusahaan kami dulu itu sangat ditekankan dengan yang namanya bukan hanya KPI tetapi development. So, ketika kita bicara KPI, pastikan bahwa di dalam KPI yang kita create itu ada unsur development-nya. Entah kemudian setiap orang harus mendevelop melalui training, melalui coaching. Coaching itu nggak harus reguler setiap sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Every day itu sebetulnya kita melakukan coaching, gitu ya. Itu kalau kita mau bikin budaya coaching, every day kita melakukan coaching. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga tadi ya, kita bicara sistem kinerja yang tidak mendidik. Padahal ketika kita memprofit dengan KPI, kita juga harus memprofit dengan yang namanya mendidik atau mengembangkan employee kita. Dan yang keempat adalah kita salah menempatkan orang. Banyak orang-orang menduduki posisi leader di korporasi itu karena dia sangat perform dalam hal teknis di posisi sebelumnya, gitu ya. Oh, dia kinerjanya bagus nih, bisa kita angkat atau kita promosikan. Tetapi perusahaan lupa bahwa ketika dia dipromosikan, sebetulnya ada tuntutan, ada job desk yang berbeda dibandingkan posisi sebelumnya. Nah, tugas kita adalah memprofit orang itu dengan kompetensi yang membuat dia mampu bekerja di level yang lebih tinggi. Itu sering kita lupa, gitu ya. Kesalahan yang keempat. Kemudian kesalahan yang kelima adalah kalau kita membiarkan budaya organisasi itu terbentuk dengan sendirinya. Budaya organisasi ada di atas kertas, indah gitu ya, di atas kertas. Tetapi kita membiarkan saja, mau budaya itu terbentuk mau enggak, akibatnya
yang terjadi adalah budaya yang terbentuk dengan sendirinya, walaupun di atas kertas perusahaan itu punya kalimat-kalimat atau narasi tentang budaya organisasi. So, apa yang sebetulnya harus kita lakukan, teman-teman? Pertama adalah yang tadi ya, 1, visi perusahaan cascading sampai menjadi KPI individu. Itu wajib ya, itu fardu ain untuk harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bangun sistem. Sistem itu, apalagi di Indonesia, kita itu tidak bisa bergantung hanya kepada orang. Misal, kita ingin orang itu rajin belajar, rajin mengembangkan diri, tapi kita tidak membangun sistem, kita tidak menciptakan budaya belajar, useless jadinya. Gitu ya. Jadi kita harus membangun sistem di organisasi. Kemudian, yang ketiga itu adalah performance management, gitu ya. Tadi saya sampaikan, performance management jangan hanya ngejar KPI. Orang itu juga kita harus bertanggung jawab untuk mendevelop orang itu. Jangan orang itu kinerja bagus kita promote, tapi kita lupa untuk ngasih bekal dia untuk perform atau sukses di posisi yang baru. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa kasih dia training, kita bisa kasih dia mentor, kita bisa kasih dia coaching, gitu ya. Karena kalau orang ini tidak dibekali dengan senjata dalam tanda kutip di posisi yang baru, maka peluang orang ini gagal di posisi yang baru itu sangat besar. Sehingga kita harus provide untuk itu, untuk yang ketiga ya. Kemudian yang keempat. Nah, kalau kita bicara masalah kesalahan yang keempat, itu mau tidak mau di organisasi kita harus punya yang namanya talent pool. Mustahil kita memberikan development kepada semua karyawan sama rata, nggak bisa, gitu ya. Kita harus petakan dengan talent management siapa yang menjadi star di organisasi kita. Star itu enggak banyak. Star itu biasanya hanya 5% dari populasi karyawan. Hanya 5% karyawan yang bisa kita sebut dengan star. Star itu adalah orang yang dia punya potensi, gitu ya. Dia memang KPI-nya bagus, gitu ya. Motivasinya juga oke. Dia mampu dan dia mau. Itu star. Itu hanya 5%. Nah, 5% ini ibaratnya adalah lokomotif kalau di kereta api ya. 5% talenta ini adalah lokomotif. Dia yang akan membawa semua gerbong di organisasi untuk perform, untuk maju ke depan. Entah didorong, entah ditarik, tapi 5% ini. So, teman-teman, tolong investasikan yang namanya budget untuk people development ini, fokusnya banyakin di 5%. Daripada kita capek investasi mendevelop orang yang deadwood, misalnya kalau deadwood itu KPI-nya nggak oke, orangnya juga nggak bisa diapa-apain lagi, itu deadwood. Buang deadwood, gitu ya. Ya, kita investasi terbesar adalah di 5%. Kemudian, kalau kita bicara talent, gitu ya, talent itu kita pastikan bahwa engage juga. Kalau kita ngelola talent, jangan gajinya disamain. Dia akan ngerasa apa bedanya saya, gitu ya. Dalam pengelolaan employee, biasanya untuk talent-talent di organisasi itu gajinya kita buat lebih besar, gitu ya. Gajinya kita buat lebih besar sehingga dan karyawan itu kan biasanya off the record, gitu ya. Mereka itu saling sharing, lu gaji berapa sih, walaupun HR mengatakan ini rahasia loh, gitu ya. Itu masing-masing karyawan itu biasanya saling intip lah, gitu ya. Dan talent talent itu dengan sendirinya, begitu dia saling intip dengan teman-temannya, dia tahu bahwa dia adalah talent. Prakteknya itu kalau di korporasi, gitu ya. Di korporasi besar seperti itu. Jadi pastikan talent itu yang kita invest
baik secara gaji maupun program developernya, supaya dia engage gitu ya. Kalau kita meeting-meeting penting, meeting-meeting strategi, orang-orang talent itu kita libatkan, walaupun mungkin mereka hanya duduk manis gitu ya. Supaya apa? Supaya dia merasa dihargai gitu ya, supaya dia merasa part of dari hal-hal yang sifatnya strategik di organisasi. Itu yang harus kita lakukan. Yang keempat. Kemudian yang kelima, kita bicara budaya. Bangunlah budaya. Budaya itu seperti DNA. Budaya itu nggak kelihatan. Budaya itu di-create-nya, di banyak episode saya selalu mengatakan, jangan pernah create budaya hanya dengan training. Kalaupun kita ngotot dengan training gitu ya, at the end semua orang di organisasi itu melihat budaya melalui apa? Melalui bagaimana keputusan diambil oleh leader gitu ya. Kemudian melalui apa? Melalui kebiasaan yang ditolerir oleh organisasi. Itu yang dilihat karyawan kita. Kebiasaan apa? Jadi misal nih ya, misal gitu ya. Disiplin, budaya disiplin. Dulu bisnis leader saya, bisnis leader nih ya, itu 6:30 pagi dia sudah duduk manis di ruangannya. 6:30 pagi. Manajernya datangnya itu jam 8 lewat, jam 8:30, jam 9, dengan alasan bahwa apa? Jakarta macet, gitu kan? Kalau HR nggak telat, gitu ya. Saya sebagai orang HR nggak boleh telat, gitu. Nah, kemudian bisnis leader itu budaya itu kalau kemudian sudah dicontohkan, nggak bisa kalau nggak dibekali dengan, nggak dilengkapi dengan sistem atau kebiasaan yang ditoleransi. Ketika itu dikeluarkanlah maklumat oleh bisnis leader, manajer kalau besok telat maka fasilitas mobil diambil. Setelah maklumat atau pengumuman itu diberikan, barulah gitu ya, manajer-manajer itu datang tidak terlambat. Jadi ketika kita bicara budaya, bukan kertas, bukan narasi indah di atas kertas, bukan training 2 hari, bukan teriak-teriak di dalam kelas. Budaya itu apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh karyawan dalam keseharian. Itu budaya. Dalam keseharian, perilaku-perilaku yang ditoleransi, perilaku-perilaku yang tidak ditoleransi oleh perusahaan, itu adalah budaya. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara budaya, marilah kita sebagai orang HR membangun budaya itu dengan cara apa? Satu, sistem. Training ya bolehlah ya training gitu ya, tapi training itu dampaknya 5%. 5% training itu hari ini gitu ya. Itu hasil ATD tahun kemarin tuh gitu ya. Dampak training terhadap perubahan perilaku soft skill ya, soft skill. Dampak training terhadap perubahan perilaku itu hanya 5%. So 95% ada di apa? Ada di dalam coaching, mentoring, ada di dalam OJT keseharian. So kita sebagai orang HR harus membangun sistem yang firm gitu ya, yang tepat bagaimana kita membentuk behavior karyawan kita. Kalau bagaimana caranya itu ilmu OD itu gitu ya, panjang lagi kita nanti. Baik teman-teman, jadi kalau saya coba untuk rangkum gitu ya, 5 kesalahan yang menyebabkan kurang sistematis. Ini sudah akhir tahun, kita semua sudah punya target tahun depan per bulannya. Kita punya target berapa pencapaian kita secara revenue gitu ya. Secara activity juga kita sudah punya target, kita akan melakukan apa gitu kan. Kemudian KPI-nya apa gitu kan. Ini kita sudah punya target, tapi perhatikan lagi, renungkan lagi
Karena biasanya target dari waktu ke waktu jarang sekali targetnya sama. Yang ada adalah selalu lebih tinggi. Ya, itu fenomenanya. Kenapa selalu lebih tinggi gitu ya? Ya memang kan korporasi ya, gitu ya, harus menciptakan profit. Tetapi di balik grafik-grafik yang terus naik itu ada manusia yang fatigue. Engagement dari tahun ke tahun itu selalu turun angka persentasenya. Artinya dari waktu ke waktu kita bekerja di korporasi itu hanya untuk memenuhi kewajiban. Apakah kita bekerja dengan hati? Jawabannya adalah dari hasil riset Gallup tidak. Dari tahun ke tahun kita bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban. Kesalahannya apa yang dilakukan oleh perusahaan? Satu, visi, misi, nilai-nilai visi khususnya itu indah di atas kertas, gitu ya. Padahal visi itu bisa dikuantifikasikan di level perusahaan. Caranya gimana? Itu beda lagi, gitu ya. Itu mesti training dulu, gitu ya. Saya melakukan training workshop selama 3 hari untuk bagaimana melakukan cascading, mengkuantifikasikan visi sampai menjadi KPI individu, gitu ya. Workshop di korporasi itu 3 hari. Nah, visi itu harus dikuantifikasikan dan dilakukan cascading sampai menjadi KPI individu. KPI individu jadi pun jangan hanya fokus kepada alignment vertikal dan horizontal. Tapi kita perlu melakukan kalibrasi. Kalibrasi bukan alignment. Ya, kalibrasi itu adalah memastikan yang namanya prinsip fairness itu terpenuhi. Misal, sales mengatakan, naiknya itu cuma 5%. Dengan segala macam meyakinkan cara komunikasinya gitu ya. Apakah 5% itu valid atau enggak, itu perlu kita kalibrasi. Adil enggak dengan yang lain, itu perlu kita kalibrasi. Belum lagi ketika kita bicara KPI itu satuannya juga beda-beda. Ada yang frekuensi, ada yang misalnya proses dan sebagainya. Itu semua perlu kalibrasi. Dan kalibrasi itu di dalam kelas saya itu ada 10 formula statistik untuk melakukan kalibrasi KPI, gitu ya. Itu training saya yang advance, gitu ya. Kalau yang masih baru-baru memulai KPI, saya tidak sarankan untuk kalibrasi. Tapi kalau yang sudah biasa, perlu dilakukan kalibrasi. Cascading, itu yang perlu kita lakukan di HR. HR adalah arsitek KPI. Ya, jadi jangan iya-iya aja, HR harus melakukan alignment dan kalibrasi. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kita bicara leader sebagai pusat segalanya. Maka bangun sistem, gitu ya. Bangun sistem, termasuk semua knowledge yang ada di dalam benak leader itu keluarkan, dan itu keluarkan melalui tools knowledge management, supaya apa yang ada di dalam benak setiap individu itu kita bisa keluarkan, gitu ya. Kita bisa dokumentasikan dan bisa menjadi tacit knowledge oleh banyak orang di organisasi. Kemudian yang ketiga, gitu ya, sistem kinerjanya tidak mendidik, hanya dikejar dengan KPI tetapi lupa dengan faktor development, gitu ya. Jadi ketika kita membuat formulir KPI, pastikan juga ada rencana untuk IDP-nya, Individual Development Plan-nya. Kemudian yang keempat, gitu ya, placement yang salah, gitu ya. Yang banyak terjadi, kita menempatkan orang, apalagi promosi, karena kinerjanya di posisi yang di bawah itu bagus, kemudian kita promosi. Kita lupa untuk memprofit orang ini yang kita naikkan ini dengan bekal kompetensi, dengan mentor, dengan coach. Jadi kalau kita mau promote orang, lengkapi dengan kompetensi, lengkapi dengan mentor dan coach. Kalau enggak, orang ini akan gagal, gitu ya. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kita bicara budaya. Sekali lagi, budaya itu bukan narasi atau kalimat indah di dinding, di tembok kantor kita, gitu ya. Tapi budaya itu apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh karyawan kita, dan itu tercermin dari keseharian.
perilaku yang bisa ditoleransi, mana perilaku yang ditoleransi, perilaku yang tidak bisa ditoleransi oleh organisasi. Itu adalah budaya, gitu ya. Bagaimana men-create budaya supaya menjadi DNA organisasi, itu sesi yang berbeda. Saya sendiri men-create-nya selama 1 tahun, gitu ya. 1 tahun full program untuk men-create budaya. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa saya sudah membangun budaya di organisasi itu melalui training 2 hari, saya cuma ketawa aja, gitu ya, karena men-create budaya tidaklah mudah, gitu ya. Jadi itu saja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf terlambat 1 hari, gitu ya, karena kemarin mendadak ada kendala teknis. Dan hari Kamis besok mohon maaf juga saya terpaksa off karena kami harus melakukan meeting offline, gitu ya, sehingga IG Live ini tidak bisa dilakukan di hari Kamis besok. Demikian, kita ketemu lagi hari Senin malam ya. Senin malam itu bagaimana mengelola Gen Z di tempat kerja. Salah satu poin dari buku saya tentang leadership Gen Z. Jadi hari Senin kita akan bahas mengenai dinamika kita sebagai leader, bukan sebagai HR, tapi sebagai leader. Bagaimana mengelola Gen Z dan solusinya seperti apa. Itu saja dari saya untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dan selamat malam. Dadah. Saya izin ya. Izin close ya. Terima kasih.